hadis yang ke-78, di mana pada hadis 78 disebutkan bahwasanya doa terhadap orang yang mati itu boleh dengan doa secara umum. Maka di sini Nabi mengatakan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi umum ya. Syahidina ghaibina, ini juga umum. Kemudian ada sedikit ralat, silahkan dilihat pada hadis yang bunyinya adalah akhlisu. Nah, ini pada hadis nomor 76. Bab 44. Pada judul memurnikan doa untuk jenazah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum 'ala janazah, jika kalian itu mensalatkan jenazah, fa akhlisu." Nah, di sini akhlisu diartikan memurnikan. Lahu untuk mayit ad-du'a, akan doa. Ini terjemah tidak salah, akan tapi keterangan saya dulu yang salah. Jadi saya dulu menyalahkan orang yang mengatakan bahwasanya akhlisu ini adalah mengikhlaskan. Tapi yang benar adalah akhlisu ini memurnikan. Saya dulu mengatakan gitu. Tapi yang benar adalah dua-duanya ada. Sebagian ulama mengatakan akhlisu ini artinya berdoa secara ikhlas. Jadi betul-betul berdoa itu dari hati yang terdalam kita. Kemudian tafsir yang kedua, akhlisu ini maksudnya adalah mengkhususkan atau memurnikan doa untuk mayit. Sehingga tidak boleh mendoakan presiden padahal jenazahnya adalah bukan presiden. Jadi kita mendoakan presiden sementara yang mati adalah tetangga kita. Atau kita mendoakan orang tua kita padahal yang mati adalah tetangga kita. Itu yang tidak diperbolehkan, tidak sesuai dengan hadis ini. Itu ralat kecil, karena kemarin baru saja saya ditegur oleh salah satu ustadz ya, bahwasanya ketika saya menyalahkan tafsir yang kedua, itu ternyata memang tafsir yang kedua juga ada sandarannya dari penjelasan para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan saya sudah mengecapnya dalam beberapa kitab syarah yang ada. Baik, kemudian hadis berikutnya kita baca bab yang ke-46, bab salam dengan suara yang pelan. Hadis nomor 79. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An rajulin, dari seorang laki-laki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengatakan anna sunnata, bahwasanya yang merupakan sunnah fi sholati 'alal janazah, di dalam mensalatkan jenazah, itu adalah ayyukabbirul imam, bahwasanya imam itu bertakbir. Tsumma yusallim, kemudian dia itu bersalam sirron, dalam keadaan rahasia atau tidak keras, fi nafsihi, di dalam dirinya. Rawahu Syafi'i wa huwa sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Musnadnya dan hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salam pada saat salat jenazah itu sebaiknya dibaca dengan sir. Kata-kata sir ini biasa diartikan tidak ada suara, tanpa suara. Tapi untuk hadis ini kata-kata sir jangan diartikan tanpa suara, tapi memakai suara hanya pelan. Kenapa kita tafsirkan sir itu adalah dengan suara, padahal biasanya diartikan tanpa suara? Itu karena ada hadis berikutnya yang merupakan praktik dari perawi, merupakan praktik dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. An Ibnu Abbas, yang dari Ibnu Abbas, annahu, bahwasanya dia kana adalah yusallim, biasanya bersalam fil janazah, di dalam salat jenazah, taslimatan khafiyah, dengan sebuah salam yang ringan. Rawahul Baihaqi bi sanadin hasan. Nah, ini prakteknya Ibnu Abbas terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salamnya itu khafiyah. Dan tafsir perbuatan Ibnu Abbas terhadap kata-kata sir ini memang harus kita pakai. Karena kalau tidak kita pakai, maka kita akan memudoroti para makmum. Imamnya salam, sementara makmumnya tidak mendengar sama sekali suaranya. Ini akan memudoroti. Sehingga dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan bahwasanya salam yang diucapkan oleh imam di dalam salat jenazah
itu hanya didengar oleh shaf yang pertama saja. Adapun shaf yang kedua dan seterusnya itu mengikuti gerakan pada shaf yang pertama. Tapi zaman sekarang sudah ada mic, ya, sehingga meskipun suaranya pelan sudah didengar oleh seluruh masjid. Ya nggak ada masalah. Akan tapi yang penting sunnahnya adalah jangan terlalu keras. Kalau takbirnya dikeraskan, Allahu Akbar. Tapi salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup terdengar tapi tidak keras. Bagaimana kalau keras? Ya tetap sah juga. Ya. Karena para ulama sudah sepakat bahwasanya sholat yang seharusnya kita itu sir, kalau kita baca dengan keras, sholat kita sah. Demikian juga sebaliknya. Sholat yang seharusnya kita baca dengan suara keras, tapi kita sirkan, itu juga sah. Orang sholat maghrib tidak keras bacaannya, sah. Orang sholat duhur keras bacaannya, sah. Tapi jangan disengaja, ya. Disengaja ini karena sah, maka saya keraskan, itu salah. Akan tapi maksudnya adalah apabila ada seseorang yang lupa misalnya, maka dia tidak perlu untuk mengulangi sholatnya dari awal lagi. Kemudian dari hadis ini ada dua faedah. Faedah yang pertama di sini dikatakan an rajulin min ashabin Nabi, dari seorang laki-laki sahabat Nabi. Rajulin ini tidak diketahui siapa orangnya. Nah, di dalam ilmu mustalah hadis, apabila ada seorang rawi yang tidak disebut namanya, maka ini disebut sebagai rawin, seorang rawi yang mubham. Nulisnya gini. Mubham. Rawi yang mubham itu asalnya adalah rawi yang dhaif. Kalau rawi itu dhaif, maka menyebabkan hadisnya juga dhaif. Akan tapi di sini sudah dikatakan bahwasanya hadis ini wa huwa sahih, hadis ini sahih. Kenapa hadisnya sahih padahal ini rajulin, seorang laki-laki enggak jelas? Jawabannya adalah karena dia ini laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sepakat bahwasanya seluruh sahabat Nabi itu adalah orang yang adil. Nah, kalau orangnya adil, maka tidak perlu dicari siapa orangnya, siapa namanya, siapa dia. Udah, pokoknya sahabat Nabi diterima riwayatnya. Tapi kalau laki-laki yang tidak diketahui ini adalah generasi setelah sahabat Nabi, dari tabi'in, dari atba'ut tabi'in, apalagi zaman sekarang, ya, maka ini tidak bisa dipegang ucapannya, karena dia belum tentu sebagai orang yang adil. Tapi kalau sahabat Nabi, semuanya para ulama Ahlus Sunnah sepakat itu adalah orang yang adil. Kemudian faedah yang kedua, di sini seorang sahabat Nabi mengatakan bahwasanya sunnah di dalam salat jenazah adalah titik-titik. Nah, kata-kata sunnah ini maksudnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang sudah sering saya terangkan, kalau kata-kata sunnah ini muncul dari sahabat Nabi, maka yang dimaksud adalah sunnah orang yang di atasnya, yaitu sunnahnya Rasul SAW. Tapi kalau kata-kata sunnah ini yang mengucapkannya adalah seorang tabi'in, maka yang dimaksud adalah orang yang di atasnya, yaitu sahabat Nabi SAW. Sehingga kesimpulannya, kalau ada seorang sahabat Nabi mengatakan sunnahnya seperti ini bisa dijadikan dalil. Tapi kalau yang ngomong adalah seorang tabi'in, sunnahnya adalah seperti ini, maka ini nggak bisa dijadikan dalil. Karena apa? Yang dimaksud adalah sunnahnya sahabat. Nah, sunnahnya sahabat nggak bisa dijadikan dalil. Ya. Karena dalil kita di dalam Islam ini hanya ada 3. Yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma' atau kesepakatan sahabat atau ulama. Nah, sehingga kalau itu hanya merupakan sunnahnya sebagian sahabat saja, belum merupakan ijma' atau kesepakatan para sahabat, maka itu belum bisa dijadikan dalil. Contohnya, di dalam Bulughul Maram, kalau saya nggak salah ingat, atau di dalam kitab yang lain, ada seorang tabi'in atau seorang bukan dari kalangan sahabat Nabi SAW mengatakan bahwasanya mereka itu maksudnya adalah orang-orang yang di atasnya, itu kebiasaannya kalau mayit ini sudah dimasukkan ke dalam kuburan, maka ditalkin, wahai mayit, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah Rabb saya adalah Allah, agama saya adalah Islam, Nabi saya adalah Muhammad. Nah, ini riwayat tidak bisa diterima. Sehingga mentalkinkan jenazah setelah dia dimasukkan dalam liang lahat, ini tidak ada dalilnya yang sahih dari Nabi SAW. Karena itu hanya merupakan sunnahnya mereka, yaitu mereka orang di atas para tabi'in, yaitu dinisbatkan kepada sahabat Nabi SAW. Apalagi sanadnya dhaif, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Baik, kemudian hadis yang ke-81 wa an Abdullah bin Umar annahu, bahwasanya beliau adalah beliau idza shalla, apabila mensalatkan alal janaiz, terhadap jenazah-jenazah, yusallim, beliau itu salam
hatta yusmi'a sehingga memperdengarkan man yalihi orang yang mengiringinya. Yang dimaksud mengiringinya ini mesti adalah shaf yang pertama ya. Karena shaf yang pertama itu disebut sebagai mengiringi imam. Shaf yang kedua itu dianggap mengiringi shaf yang pertama, demikian juga seterusnya. Maka yang dimaksud man yalihi adalah shaf yang pertama ya. Ini adalah tafsir penguat untuk hadis sebelumnya, yaitu bahwasanya salam di dalam salat jenazah itu disunnahkan tidak keras-keras tapi cukup didengar oleh para makmum shaf yang pertama. Bab berikutnya 47, posisi berdiri imam di arah pusar untuk jenazah wanita. Hadis 82, wa an Samurah bin Jundubin radhiyallahu anhu qala, "Shallaitu aku salat wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ra'atin terhadap seorang wanita matat yang dia itu sudah mati fi nifasiha di dalam nifasnya atau karena nifasnya. Faqama lalu Nabi itu berdiri alaiha terhadap salat jenazah tadi, mensalatkannya wasatoha pada bagian tengahnya. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari." Apa? Nggih. Apanya? Hadisnya. Ya kenapa? Nomor 46, hadisnya nomor berapa? 8182. Oh, nomornya berbeda. Oh, gitu ya. Jadi nanti tak ceknya lagi kenapa ini bisa berubah. Tampaknya mungkin ada tambahan dari saya ya, sehingga apa? Penomorannya jadi berubah. Jadi kita nggak usah pedulikan nomornya saja, nomornya ikut yang ada di buku. Adapun kita mengikuti babnya. Kalau babnya nggak berubah ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada seorang wanita yang mati, maka dia itu disolatkan oleh imam. Imamnya itu berdiri pada bagian tengah wanita ini. Yang dimaksud wasatoha, bagian tengah, itu berarti maksudnya adalah bagian pinggulnya atau bagian pantatnya. Nah, para ulama mencari taklilnya. Taklil itu maksudnya adalah alasan kenapa kok berdirinya Nabi di situ. Kenapa bukan di bagian kepalanya sebagaimana jenazah laki-laki. Maka ketemu jawabannya, tapi jawabannya bukan dari Nabi, dari ulama. Mereka mengatakan wanita ini lebih dipentingkan untuk tertutup, tidak terlihat orang. Nah, sehingga kalau imamnya itu berdiri di bagian tengahnya, maka ini lebih tertutup dari orang-orang yang di belakang imam. Tapi kalau berdiri di bagian kepalanya, maka lebih banyak terlihat. Ya. Sehingga apa? Nabi SAW memilih bagian tengahnya. Dari mana taklil ini didapatkan? Kenapa ulama mengatakan seperti itu? Apakah ada dalilnya? Ada. Karena pernah Nabi SAW ada 3 jenazah, yang 1 laki-laki dewasa, yang 2 anak laki-laki, yang ketiga adalah wanita. Maka Nabi SAW mengurutkan, urutannya itu adalah laki-laki dewasa dulu, yang paling dekat dengan imam, baru kemudian anak kecilnya yang laki-laki, kemudian wanitanya pada bagian paling jauhnya, ya Pak, bagian paling baratnya kalau di Indonesia. Nah, dari sini bisa diambil pemahaman bahwasanya wanita itu dijauhkan itu supaya lebih tidak terlihat lagi. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab, sehingga taklilnya para ulama ketemu seperti itu. Dan kemudian di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya wanita ini matinya fi nifasiha, matinya karena nifas, yaitu setelah melahirkan anaknya kemudian mati. Dan ini sering terjadi pada masa dahulu ya, karena mungkin peralatan belum canggih seperti sekarang dan ilmu belum modern seperti sekarang. Tapi kalau zaman sekarang orang yang mati karena nifas itu relatif lebih sedikit, lebih berkurang. Nah, kata-kata fi nifasiha ini di dalam ilmu al-usul disebut sebagai qaidun, sebuah keterangan ghairu mu'tabar, yang tidak mu'tabar atau yang tidak dipentingkan. Artinya yang tidak mengubah hukum. Sehingga apabila ada seorang wanita mati, matinya itu bukan karena nifasnya, tapi matinya itu karena sebab yang lainnya, maka hukumnya tetap sama. Jadi kata-kata karena nifas ini tidak mengubah hukum. Mau mati karena nifas, mau mati karena apa saja, hukumnya pokoknya tetap berdiri imamnya itu di bagian tengahnya. Nah, maka dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis itu memang ada keterangan-keterangan yang tidak berpengaruh terhadap hukum, tapi ada juga keterangan-keterangan yang berpengaruh terhadap hukum. Kalau tidak berpengaruh, maka disebut sebagai ghairu mu'tabar. Tapi kalau berpengaruh, maka itu namanya mu'tabar ya, ghairunya dihilangkan. Jadi qaidun mu'tabar. Nah, ini istilah perlu saya jelaskan juga.
supaya kita nanti dalam memahami dalil-dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terjerumus dalam kesalahan. Karena ada sebagian kiai di Indonesia itu salah atau terjerumus di dalam memahami ayat riba, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah." Kalian jangan memakan harta riba adhafan, yang berlipat-lipat ganda, yang mudha'afah, yang dilipat gandakan. Nah, membaca ayat ini sebagian kiai ada itu di Indonesia, tapi sudah wafat rahimahullah sehingga enggak perlu saya sebutkan namanya. Bahwasanya ayat ini merupakan dalil bahwasanya riba yang diharamkan itu yang berlipat-lipat ganda yang banyak. Tapi kalau ribanya sedikit saja nggak ada masalah. Dari 1 juta nambah 1.000 rupiah saja nggak ada masalah ya. Karena 1.000 rupiah ini sangat sedikit. Akan tapi yang benar adalah bahwasanya sedikit banyaknya qaliluhu wa katsiruhu haram. Riba itu sedikit banyaknya adalah haram, dan riba itu sedikit banyaknya itu dosanya lebih besar, lebih dahsyat di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah, daripada menzinai ibunya sendiri. Hadisnya disahihkan oleh para ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, maka kata-kata ad'afa mudha'afah ini di dalam ilmu usul disebutkan sebagai qaidun ghairu mu'tabar. Ini keterangan yang tidak diperlukan, alias tidak berubah untuk hukum, tidak mengubah hukum. Jadi riba mau kecil mau besar sama saja hukumnya, yaitu haram. Nah, kenapa disebutkan ad'afa mudha'afah? Ini karena kebiasaan di masa jahiliyah dulu. Kharaja makhrajal ghalib. Munculnya kalimat ini itu adalah karena ghalib, karena kebiasaan yang ada di masyarakat jahiliyah. Sehingga ketika dia itu kharaja makhrajal ghalib, maka qaidnya itu adalah ghairu mu'tabar, ya, tidak terpakai. Wallahu a'lam bissawab. Maka di sini di dalam buku sudah saya tuliskan bersama teman-teman ya. Ini berlaku untuk semua jenazah wanita, tidak khusus untuk yang mati karena nifas berdasarkan hadis berikut. Nah, ini dalilnya. Posisi berdiri imam di arah kepala untuk jenazah laki-laki. Qala al-Ala ibnu Ziyad, ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah. Yang dimaksud Abu Hamzah ini adalah Anas bin Malik rahimahullahu taala. Karena Anas mempunyai anak namanya Hamzah, ya, sehingga disebut sebagai Abu Hamzah. Hakadha kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal janazah. Apakah seperti ini cara Nabi mensalatkan jenazah? Ka salatika, seperti cara salat Anda. Yukabbiru 'alaiha arba'an, yaitu takbirnya 4 kali. Wa yaqumu 'inda ra'sir rajul, dan itu berdirinya pada kepala laki-laki. Wa ajizatil mar'ah, dan pada pantatnya wanita atau panggulnya, panggul atau pinggul gitu. Pinggulnya wanita. Qala, beliau mengatakan, Anas mengatakan, na'am, iya, ini adalah sunnah Nabi. Rawahu Abu Dawud wa huwa sahih. Baik, hadis ini sebagaimana yang saya katakan tadi merupakan dalil bahwasanya hukumnya untuk wanita kita berdiri pada bagian tengahnya itu merupakan hukum yang umum, tidak hanya yang mati pada saat nifas saja. Tapi adapun kenapa di sini inda ra'sir rajul? Kenapa kalau jenazahnya laki-laki itu berdirinya di bagian kepalanya? Nabi juga tidak menyebutkan alasannya. Tapi para ulama mencari taklil lagi. Taklil itu hanya sekedar apa? Pencarian para ulama atau perenungan para ulama. Maka mereka mendapatkan jawabannya bahwasanya kepala ini adalah bagian yang paling mulia dari tubuh manusia. Sehingga dipilih bagian yang paling mulianya, kemudian didekatkan posisi kita pada tempat itu. Ini adalah taklilnya. Wallahu a'lam bishawab, itu taklil benar atau tidak? Yang jelas kita diperbolehkan untuk mencari taklil, akan tapi kita tidak diperbolehkan untuk mengingkari dalil apabila tidak menemukan taklil. Jadi ada dalil, kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya, harus tetap percaya kepada dalil itu. Misalnya Nabi mengatakan bahwasanya 1 dirham, 1 rupiah, bukan 1 rupiah ya, 1 keping dirham itu kalau dimakan seseorang padahal itu adalah riba, maka ini lebih dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada berzina dengan ibunya sendiri. Atau disamakan oleh Nabi antara berzina dengan ibu dengan makan riba ini, ya. Sehingga kalau ini hadisnya sahih, dalilnya sahih, meskipun tidak masuk pada otak kita, pada logika kita, kita tetap harus mempercayainya. Tidak boleh gara-gara mencari hikmah tidak ketemu akhirnya kita menolaknya, enggak boleh. Termasuk dalam masalah ini. Baik, kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya termasuk menghormati orang yang mempunyai kedudukan itu dalam bangsa Arab adalah dengan menggunakan nama kunyah, ya Aba Hamzah.
Sehingga para ulama pada masa dulu itu biasanya tidak dipanggil dengan namanya, tapi dipanggil dengan nama kunyahnya. Jadi dia mempunyai anak siapa, yang laki-laki yang pertama itu menjadi nama kunyahnya. Anaknya yang pertama namanya Hamzah, berarti Abu Hamzah. Namanya yang pertama anaknya Abdillah, maka Abu Abdillah, dan seterusnya. Ini adalah termasuk penghormatan di antara orang-orang Arab. Nah, sehingga karena ini adalah merupakan penghormatan, sehingga para ulama itu membahas diperbolehkan atau tidak kita menggunakan nama kunyah untuk memanggil orang yang jelek. Orang munafik misalnya kita panggil dengan nama kunyah, orang kafir misalnya kita panggil dengan nama kunyah. Ada pembahasan di antara para ulama, tapi dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kita diperbolehkan untuk menggunakannya meskipun dia orang kafir ya. Tapi tidak ada masalah kita memanggilnya dengan nama kunyah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan nama kunyah bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal dia adalah tokohnya orang munafik. Ini tidak dianggap sebagai menghormati yang berlebihan. Yang dilarang adalah kita menghormati yang berlebihan kepada orang jelek. Misalnya kita mengatakan kepada orang munafik as-sayyid, si tuan, itu nggak boleh ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menggunakan kata-kata sayyid untuk orang yang jelek atau orang munafik. Kalau zaman sekarang mungkin orang liberal dan juga orang-orang sesat yang lainnya, itu jangan dihormati dengan lakop-lakop yang berlebihan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kunyah untuk orang yang jelek pada Al-Qur'anul Karim. Maka Allah mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kata-kata Abi Lahab ini adalah nama kunyah. Abi Lahab ini kan orang kafir, tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kunyahnya. Dan lahab ini artinya adalah kemerah-merahan. Dan dia disebut lahab itu karena pipinya ini apa? Kemerah-merahan. Akan tapi kemudian ditafsirkan untuk penyebutan nama Abu Lahab ini di dalam surat ini adalah karena dia nanti akan masuk ke dalam neraka, yang neraka itu adalah mempunyai lahab, ya, mempunyai api yang menyala-nyala. Tapi asalnya dia itu disebut Abu Lahab, asalnya itu karena pada pipinya ada warna kemerahannya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ala kulli hal, boleh menggunakan nama kunyah untuk menyebutkan orang yang jelek, akan tapi merupakan kebiasaan orang Arab bahwasanya nama kunyah ini digunakan untuk penghormatan. Syekh Al-Albani rahimahullah berfatwa di dalam kitab As-Sahihah bahwasanya nama kunyah itu merupakan ajaran Islam. Bahwasanya nama kunyah merupakan apa? Ajaran Islam. Sehingga sangat disenangi kalau kita umat Islam itu menggunakan nama kunyah ini. Yang laki-laki pakai nama Abu, yang perempuan pakai nama Ummu. Ummu Fulan. Kalau anaknya namanya Hamzah ya berarti Ummu Hamzah. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, semua istrimu punya nama kunyah, punya Ummu punya, saya enggak punya." Karena apa? Memang Aisyah ini dinikahi oleh Nabi dalam keadaan masih gadis, masih perawan, tidak pernah punya anak sama sekali. Belum pernah hamil dari pernikahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akan tapi istri-istri Nabi yang lain semuanya sudah menjanda ya. Ketika dinikahi Nabi sudah menjanda sehingga sudah mempunyai nama kunyah masing-masing. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Aisyah memakai nama kunyah dengan keponakannya. Jadi Aisyah mempunyai kakak namanya Asma. Asma ini punya anak laki-laki namanya Abdullah. Nah, sehingga Asma boleh dipanggil dengan Ummu Abdillah karena punya anak Abdullah. Tapi Aisyah sebagai bibinya itu juga boleh memakai nama kunyah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Karena dia mempunyai keponakan namanya Abdullah. Baik, maka dari hadis Aisyah ini, yang hadisnya ini sahih, diambil kesimpulan bahwasanya penggunaan nama kunyah termasuk disukai di dalam Islam ini. Karena itu silahkan monggo ya, memakai nama kunyah masing-masing, anaknya siapa itu dijadikan sebagai kunyah. Dan nama kunyah ini di dalam fikih nama kunyah itu tidak harus kita memakai nama kunyah mengambil dari anak kita, nggak harus. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu namanya Abu Bakar padahal tidak punya anak namanya Bakar. Kemudian Abu Dzar tidak pernah punya anak namanya Dzar. Umar bin Khattab namanya Abu Hafs, tidak pernah punya anak namanya Hafs. Ya. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sahabat Nabi yang sejak kecil itu sudah diberi nama dengan nama kunyah. Ada sahabat Nabi, saudaranya Anas bin Malik, ketika lahir dia disebut dengan nama Abu Umair. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menggoda dia, ya Aba Umair, ya Aba Umair, ya digodain anak kecil gitu.
Nah, maka ini menunjukkan bolehnya menggunakan nama kunyah meskipun belum memiliki anak atau meskipun tidak ada nama anak yang namanya sama dengan kunyah tersebut. Baik, hadis berikutnya nomor 49. Salat untuk beberapa jenazah sekaligus. Ini tadi sudah saya singgung. Dari Ammar Maula. Maula artinya mantan budak. Al-Harith ibn Naufal, dia mengatakan, hadartu, aku menghadiri jenazah as-sabiyyin, jenazahnya seorang bayi laki-laki, wa imra'atin, dan seorang perempuan. Faquddimas sabiyyu, lalu didepankanlah atau didahulukanlah anak kecil itu mimma yalil qauma, yang mendekati atau mengiringi kaum, yaitu para jamaah salat jenazah. Wa wudi'atil mar'ah, dan perempuan itu diletakkan wara'ahu, di belakang, maksudnya di depannya. Di belakang maksudnya apa? Di depannya. Atau kalau di Indonesia berarti di baratnya. Fa shalla 'alaiha, lalu dia itu mensalatkan keduanya. Wa fil qaumi Abu Sa'id al-Khudri wa Ibnu Abbas wa Abu Qatadah wa Abu Hurairah. Jadi ada beberapa sahabat Nabi. Fa sa'altuhum an dzalik, maka saya tanyakan hal itu. Faqalu, maka mereka mengatakan as-sunnah, ini adalah merupakan sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena yang mengatakan ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi sudah saya singgung bahwasanya perempuan itu memang disunahkan untuk menutup diri, sehingga kalau sudah mati pun masih diperintahkan untuk ditutupi. Sehingga kalau kita mengetahui seperti ini, bahwasanya perempuan itu hukum asalnya di dalam Islam itu adalah menutup diri, sehingga tidak benar kalau ada wanita-wanita muslimah kemudian memamerkan dirinya. Itu sangat tidak benar, tidak dibenarkan di dalam Islam. Bahkan para ulama berfatwa, seorang laki-laki itu disuruh untuk menundukkan pandangannya bukan dari wanita itu sendiri, tapi juga dari bajunya. Karena kalau mungkin seseorang itu bisa tertarik dengan gara-gara melihat wajah wanita, maka demikian juga dia bisa tertarik gara-gara melihat baju yang dipakai wanita itu. Sehingga ghadul basornya itu menundukkan pandangannya itu tidak hanya kepada badannya saja, tapi sampai juga kepada apa? Kepada bajunya. Wallahu ta'ala alam bisawab, itulah yang difatwakan oleh Al-Imam An-Nawawi maupun yang lain-lainnya. Baik, nomor 50, fadilah shaf salat jenazah 3 baris atau lebih. 85, An Malik bin Hubairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yang mutu yang dia mati fayusalli alaihi thalathatu sufuf, lalu disalatkan oleh 3 shaf minal muslimin, dari kalangan umat Islam, illa aujab, kecuali menyebabkan wajib, yaitu wajib masuk jannah. Qala fakana Malik, maka adalah Malik itu idza staqalla, apabila dia itu merasa jumlahnya sedikit, ahlul janazah, orang yang mensalatkan jenazah, jazaahum, maka dia membagi mereka thalathata sufufin, menjadi 3 shaf, lil hadis, berdasarkan hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, sementara hadis ini dhaif. Ini sengaja dikasih tanda pentung 3 karena memang hadis ini sangat populer dan orang ketika menyampaikan hadis ini tidak mengatakan hadisnya dhaif. Padahal menurut para ulama ahli hadis, bahwasanya hadis yang dhaif itu tidak boleh disampaikan kecuali dengan menjelaskan bahwasanya dia hadis yang dhaif. Maka termasuk kesalahan para khatib Jumat bersengaja atau bermudah-mudah mengucapkan Rasulullah bersabda, padahal nggak tahu apakah itu betul hadisnya sahih atau dhaif, nggak paham. Ya. Kalau saya cuma membaca kitab, ya silahkan baca kitab, tapi antum harus tahu dulu di dalam kitab itu dijelaskan nggak itu hadisnya sahih atau dhaif. Kalau dalam kitab itu tidak disebutkan derajatnya sahih atau dhaif, maka tanya dulu sebelum disampaikan. Sehingga seorang khatib harus berhati-hati, wajib berhati-hati. Karena kalau dia itu salah di dalam menyampaikan khutbahnya, maka dia yang bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang gara-gara khutbahnya itu. Dan ini hukumnya sama antara khutbah yang salah dengan tulisan yang salah. Orang menulis salah, kemudian isi tulisannya ini diamalkan oleh orang banyak. Maka kata Al-Imam Al-Mungdiri, bahwasanya dia menanggung dosanya orang-orang yang mengamalkan kesalahan berdasarkan tulisan itu. Karena harus berhati-hati. Jangan nulis padahal tidak mengetahui ilmunya. Ya. Tapi memang yang namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Bisa ada kesalahan, bisa ada lupa. Ya. Maka disunnahkan kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa ada salah dan lupanya, sekaligus juga kita diharuskan untuk bertaubat apabila kita sudah melakukan kesalahan. Maka memohon maaf ya ketika ada sesuatu yang disampaikan yang salah, dan tadi sudah saya contohkan, saya ada sedikit kesalahan dan tadi sudah saya ralat di awal majelis. Baik. Kemudian
Syekh Albani mengatakan bahwasanya bagian yang mauquf yaitu perbuatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis ini berderajat hasan. Jadi maksudnya adalah kalimat ini. Fakana malikun idastaqalla, ini derajatnya hasan. Tapi kalau hadisnya ini yang marfu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang dhaif. Artinya bahwasanya ini perbuatan Malik seorang sahabat Nabi. Kalau itu orangnya sedikit kemudian dibagi menjadi 3 soft itu benar. Tapi apakah betul bahwasanya Nabi itu memang bersabda seperti ini? Nah, ini belum dipastikan. Ya, sehingga kita tidak boleh mengatakannya sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan saja bahwasanya itu adalah merupakan riwayat dari Nabi, ya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kita harus membaca hadis berikutnya, karena hadis yang berikutnya ini cukup menguatkan. Hadis dari Abu Umamah, dia mengatakan sallan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala janazah. Nabi mensalatkan jenazah. Wa ma'ahu sab'atu nafar, dia disertai 7 orang. Faja'ala thalathatan saffan, maka beliau itu menjadikan 3 orang menjadi 1 shaf. Itu shaf yang pertama isinya 3 orang. Wathnaini saffan, dan 2 orang menjadi 1 shaf. Itu shaf yang kedua. Wathnaini saffan, dan 2 orang lagi menjadi shaf yang ketiga. Jadi 3, 2, 2, ya, 3 tengah 4 ya, jadi 7. Ini hadis diriwayatkan oleh Tabarani, dinilai hasan oleh Nawawi dan juga dibenarkan oleh Ibnu Hajar. Padahal di dalamnya ada rawi namanya Ibnu Lahiyah. Nah, kenapa di sini disebutkan nama Ibnu Lahiyah? Karena Ibnu Lahiyah ini diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Ibnu Lahiyah ini adalah rawi yang dhaif. Ada yang mengatakan Ibnu Lahiyah ini adalah rawi yang dhaifnya ringan sehingga masih bisa diterima haditsnya. Ya, sehingga para ulama ada juga yang menerima hadits ini. Nah, kalau kita mengikuti fatwa Imam Nawawi bahwasanya hadits ini hasan, kita mengikuti fatwa Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya hadis ini hasan, berarti hadis ini menguatkan hadis dhaif yang sebelumnya. Maka tidak ada masalah kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh Malik sahabat Nabi tadi. Kalau orangnya sedikit, bagi shaf menjadi 3. Tidak harus penuh shaf yang pertama. Tapi kalau orangnya banyak, maka kita mengamalkan asal dari hukum shaf. Hukumnya shaf itu adalah bahwasanya asalnya shaf yang pertama harus dipenuhi dulu. Jangan membuat shaf yang kedua kalau yang pertama belum penuh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah menyabdakannya secara sangat jelas dan gamblang dalam hadisnya. Kita baca sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata kuncinya insya Allah fa-in kana naqsun atau falyakun fi shaffil muakhkhar. Dan ini tampaknya hadisnya tidak diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti, tapi nggak ada masalah kita cari di dalam Kutubus Sittah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atimmu, sempurnakanlah as-saffal muqaddam, shaf yang paling depan, yaitu shaf yang pertama. Tsumma alladhi yalihi, kemudian shaf yang mengiringi, yaitu shaf yang kedua. Fama kana min naqsin, maka kalau ada kekurangan, yaitu kekurangan shafnya tidak sempurna, falyakun fis shaffil muakhkhar, maka hendaklah kekurangan itu adanya pada shaf yang terakhir. Ini hadis derajatnya sahih. Nah, sehingga tidak boleh shaf yang pertama masih bolong, sementara shaf yang kedua udah dibikin, nggak boleh. Shaf yang kedua masih ada yang bolong, sudah bikin shaf yang ketiga, nggak boleh. Kecuali karena tadi kondisi yaitu jamaahnya sangat sedikit, kita perlu memperbanyak shaf untuk salat jenazah. Maka ini adalah hukum khusus yang karena ada dalilnya maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada dalilnya maka tidak diperbolehkan. Oke, monggo. Seandainya 1 orang di belakang sendiri, insya Allah tidak ada masalah, insya Allah untuk bisa tiga shaf ini. Karena para ulama berpendapat bahwasannya 1 orang sholat bersendirian itu sholatnya sah apabila ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, itulah yang menyebabkan tidak sah sholatnya sebagaimana sabda Nabi. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang sholat sendirian di belakang shaf sendirian. Kemudian Nabi mengatakan ulangi sholat kamu. Hadisnya sahih. Ya. Nah, para ulama memahami maksudnya adalah bahwasanya ada shaf depannya yang masih kosong, tapi dia tidak mau masuk ke depannya tanpa sebab. Dia milih shaf yang belakangnya. Nah, inilah yang mendapat hukum itu. Tapi kan ini ada sebabnya, yaitu kita memerlukan untuk memperbanyak shaf pada salat jenazah ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mudah-mudahan diperbolehkan karena berdasarkan fatwa ulama tadi diperbolehkan atau sah salatnya seseorang 1 shaf sendirian apabila ada sebabnya atau ada udhurnya.
Wallahu a'lam bishawab. Tapi mudah-mudahan zaman sekarang tidak ada lagi Pak ya, salat jamaah satu orang salat jenazah tersisa satu orang insyaallah enggak ada. Karena sudah banyak sekali orang manusia pada sekarang. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Jadi tidak usah narik. Karena kalau narik itu dalilnya dhaif. Ada memang kebiasaan manusia di Indonesia ini, kalau shaf yang kedua kosong, maka narik orang yang di depannya. Ya. Karena ada hadis mengatakan, afala jarorta rajulan. Apakah kamu tidak narik saja orang yang ada di depan kamu? Tapi para ulama ahli hadis mengatakan ini hadis dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Pertama, dia hadis dhaif. Yang kedua, dia menyelisih hadis yang sahih. Nabi mengatakan barang siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambung dengan rahmatnya. Siapa yang memutuskan shaf, Allah akan memutus rahmatnya. Nah, kalau kita narik orang itu kan memutus shaf. Shaf yang sudah awalnya sudah tersambung menjadi terputus gara-gara kita ambil ya. Maka sebaiknya tidak usah menarik. Tapi kita nunggu ya. Hadisnya Pak? Oh tidak. Dinilai hasan oleh sebagian ulama. Jadi jangan dikatakan dhaif ya, tapi diperselisihkan apa? Ulama gitu. Yang jelas gara-garanya ada rawi namanya Ibnu Lahiyah. Iya. Karena memang cuma ada 7 orang. Maka Nabi terpaksa untuk membaginya 3, 2. Enggak ada masalah. Karena untuk apa? Untuk mendapatkan 3 shaf ini. Berdasarkan fatwa Al-Imam An-Nawawi bahwasanya hadis ini hasan, maka boleh kita mengamalkannya. Juga berdasarkan fatwa Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kita semuanya sudah tahu bahwa Ibnu Hajar termasuk ahli hadis yang muhakkik ya, sehingga penilaiannya terhadap hadis itu memang cukup diterima oleh para ulama rahimahumullah taala. Deh. Kalau lebih utamanya saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah membaca. Tapi kalau saya usulkan gini, kalau jenazah itu sudah disolati berkali-kali, maka pembagian shaf 3 ini nggak usah. Pembagian shaf 3 ini kalau memang tidak ada yang mensolatkan kecuali orang itu saja. Misalnya cuma tersisa 7 orang saja, ya kita bagi. Tapi kalau sebelumnya sudah disolati, nggak usah dibagi-bagi lagi. Ya. Karena kan sudah bersaf-saf itu kan, ya kan? Shaf yang pertama dianggap 1 shaf. Shaf yang kedua sudah 1 shaf lagi, ya kan? Maka sudah banyak sekali shafnya itu. Oke? Nggak perlu lagi. Ya. Zaman sekarang kayaknya sudah nggak perlu lagi. Monggo. Bunga. Iya. Kalau nyimpan uang di bank kemudian ada bunganya, sementara kita tidak bisa menghindari bunga itu, maka termasuk dari fatwa Syekh Al-Qardawi bahwasanya uang dari bunga itu boleh kita ambil, tapi jangan kita gunakan. Tapi digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum. Misalnya bikin WC umum, jalan umum, dan sebagainya. Pokoknya yang kepentingan umum ya. Untuk kepentingan khusus, untuk masjid, untuk madrasah, ma'had, pesantren, tidak boleh. Tapi kalau untuk umum yang memakai semuanya, ada orang muslimnya, ada orang kafirnya, tidak ada masalah. Kalau dibiarkan bunga itu tidak diambil, maka katanya madaratnya lebih besar, akan dipakai oleh pihak bank untuk sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kristenisasi dan sebagainya. Konon ya, saya juga nggak paham. Tapi yang jelas kalau saya sendiri tidak mau ke bank-bank yang memang ada bunganya. Maka ATM saya ATM yang wadiah. Wadiah itu tidak ada bunganya sama sekali. Saya wallahu a'lam bishawab, karena sudah adzan maka kita cukupkan sekian saja supaya tidak menyelisih adat. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.